Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 260 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, jangan lupa selalu gunakan seperangkat alat ukur kita, yaitu timbangan, sendok ukur, dan gelas ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat tape ketan yang rasanya manis dan tidak pahit. Walaupun ini tampaknya sederhana, tapi ada teknik atau triknya supaya nanti hasilnya bisa manis dan tidak pahit. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram atau 1/4 kilogram beras ketan, 50 ml air, setengah sendok teh ragi bubuk. Ini dari 1/4 butir ragi yang diparut ya. Saya tadi menggunakan parutan keju atau parut biasa juga nggak masalah, tapi pastikan parutnya ini dalam keadaan bersih. Gunakan sendok ukur seperti ini supaya nanti bisa pas ukurannya. Penggunaan raginya tidak boleh terlalu banyak ya, supaya nanti hasil tapenya ini tidak pahit dan tidak panas. 1 sendok makan gula pasir, sedikit pewarna hijau ya. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Penggunaannya sedikit, dikira-kira kurang lebih 1/16 sendok teh kalau menggunakan merek ini. Langkah pertama, beras ketan kita cuci sampai bersih, lalu ini kita rendam kurang lebih selama 1 jam. Lalu campur air dengan pewarnanya. Kemudian setelah kita rendam kurang lebih selama 1 jam, lalu kita tiriskan beras ketannya ya, sampai tiris. Kemudian ini kita kukus sampai setengah matang, sampai butir-butir berasnya ini berubah warnanya jadi bening. Ini sudah setengah matang ya, sudah berubah warnanya jadi putih bening. Lalu ini kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian selagi masih panas seperti ini, kita masukkan sedikit demi sedikit larutannya ya, sambil kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan tercampur rata ya, tidak ada bagian yang menggumpal ya, supaya nanti bisa matang. Kemudian setelah tercampur rata, ini kita biarkan kurang lebih 10 menitan ya, biar meresap. Lalu setelah meresap, ini kita kukus kembali sampai benar-benar matang. Ini sudah matang karena sudah empuk ya. Lalu ini kita pindahkan ke wadah yang agak lebar ya. Misalnya nampan seperti ini. Lalu ini kita angin-anginkan ya, secara alami saja sampai betul-betul dingin. Ini ketannya sudah dingin. Lalu kita taburi dengan raginya ya. Menaburinya jangan di satu tempat ya, tapi ini harus betul-betul merata ya. Pastikan tangan kita ini bersih dan kering ya. Kemudian ini kita balik ya.
Lalu kita taburi dengan sisa raginya sampai rata ya. Lalu kita aduk sebentar ya, biar raginya ini rata. Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah penyimpanannya ya. Lalu kita taburi dengan gula pasirnya ya. Jangan di satu tempat, tapi ini kita sebar ya. Setelah kita taburi permukaannya dengan gula pasir, ini kita balik ya. Lalu kita taburi dengan sisa gula pasirnya. Jadi proses menaburi ragi dengan gula pasirnya ini bertahap ya. Pertama kita taburi sebagian dulu, baru nanti kita balik, lalu kita taburi lagi sisanya. Lalu kita tutup ya. Menutupnya jangan terlalu rapat ya. Ini kita beri sedikit ruang atau udara supaya nanti saat alkoholnya terbentuk, tutupnya ini tidak menggelembung. Kita biarkan kurang lebih selama 2 hingga 3 hari. Nah, ini hasilnya yang sudah jadi ya. Ini rasanya manis sekali, seperti yang nonton video ini. Dan ini tidak pahit ya. Ini cuma saya biarkan 2 hari sudah berair, sudah jadi. Ini bisa langsung kita makan, atau bisa juga dijadikan minuman, atau diolah jadi camilan yang lainnya ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, penggunaan ragi jangan terlalu banyak supaya tidak pahit nanti hasilnya. Yang kedua, pastikan wadah dan tangan kita bersih dan kering. Yang ketiga, pastikan beras ketan yang setengah matang tercampur rata dengan airnya, supaya nanti bisa matang. Yang keempat, pastikan adonan ketannya dalam keadaan dingin sewaktu akan ditaburi dengan raginya. Menaburi ragi atau gula pasirnya sebaiknya dilakukan secara bertahap. Pertama-tama taburi permukaannya dengan sebagian ragi atau gula pasir, kemudian dibalik adonan ketannya, lalu taburi dengan sisa ragi atau gula pasirnya. Dan menaburinya jangan di satu tempat, tapi kita sebar sampai rata di atas permukaannya. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat tape ketan yang rasanya manis dan tidak pahit. Terima kasih telah menonton video ini.